Kita boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Benar Tuhan, hanya oleh karena kuasa darah-Mu kami boleh ada sampai hari ini. Oleh karena pengorbanan-Mu yang luar biasa, kami boleh menikmati segala kebaikan Tuhan. Dan kami percaya kebaikan Tuhan akan terus menjadi bagian dalam kehidupan setiap kami sepanjang hidup kami. Artinya dalam kebaikan Tuhan kami akan melihat hidup kami pasti diberkati, pekerjaan bisnis kami pasti diberkati, bahkan sampai anak cucu kami, generasi kami semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya setelah kami menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu, kami membawa hati kami Tuhan untuk lebih lagi diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Kami doa Tuhan yang jamah, ubahkan hati kami untuk siap terima kebenaran firman. Kami percaya benih firman akan bertumbuh, berakar dan berbuah. Kami bukan cuma duduk diam jadi pendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu yang Kau percaya untuk menyampaikan firman Bapa, urapan-Mu mengalir. Sucikan layakan hamba-Mu ini Tuhan Bapa. Jika ada dosa mohon ampun, kelemahan tubuhku yang berikan kekuatan. Hamba terbatas tanpa Tuhan, hamba gak bisa apa-apa tanpa Tuhan, gak layak tanpa Tuhan. Tapi dalam pengurapan Tuhan ada kekuatan yang baru. Tuhan menyucikan, melayakkan, memampukan, mengubahkan yang biasa luar biasa untuk jadi berkat, sehingga benar-benar semua yang hadir, semua yang menyaksikan, semuanya pasti diberkati sempurna. Kami doa Tuhan, setiap kata kalimat isi hati Tuhan, segala kemuliaan-Nya buat Tuhan. Mari yang siap diberkati dengan sukacita sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melakukan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu. Jumpai kanan kiri depan belakangmu yang terdekat dengan saudara. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. 2-3 orang kiri kanan depan belakangmu dengan senyuman yang paling manis. Dan saya mau bilang saudara-saudara orang-orang yang luar biasa. Amin. Haleluya. Kenapa? Karena walaupun hujan-hujan saudara, mendung-mendung saudara, hari-hari liburan lagi saudara, apalagi baru pada gajian lagi saudara, di saat orang lain lebih pilih jalan-jalan, makan-makan, healing-healing, saudara datang cari Tuhan. Artinya apa? Saudara sungguh-sungguh cinta Tuhan. Amin. Saya mau bilang saudara, orang-orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, janji Tuhan hidupnya, anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Mungkin ada yang bilang sama saya, Pak Pendeta kok nggak share jadwal sih tengah minggu Pak Pendeta? Yang pertama dan yang terutama, saya takut saudara. Haleluya. Jadi ya nggak apa-apa, hari Minggu aja lah. Yang tengah-tengah minggu biarkan saya hidup dalam ketenangan saudara. Yuk, yang bawa Alkitab kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Yang nggak bawa Alkitab angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Kita buka Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 sebagai ayat pembuka kita dan pengantar pembahasan kita. Yuk, Yohanes pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-13. Hari ini saudara dalam tema atau tema besarnya atau rally kita, rally ibadah Pentakosta atau rally pencurahan Roh Kudus. Jadi kita akan bahas tentang Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 13. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Yuk sama-sama kita baca. 3, iya. Tetapi apabila ia datang, yaitu apa? Roh kebenaran, ia akan apa? Seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan apa? Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan apa? Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan. Sekali lagi saudara, 3, iya. Tetapi apabila ia datang, yaitu apa? Sama-sama bilang sama saya Roh Kudus. Sama-sama bilang sama saya Roh kebenaran. Amin. Ia akan memimpin kamu dalam apa? Seluruh kebenaran. Sama-sama bilang sama saya memimpin pada kebenaran. Amin. Nah, ada banyak orang kadang-kadang berpikir begini saudara. Ada banyak orang berpikir bahwa tanda seseorang itu dipenuhi oleh Roh Kudus adalah ketika dia manifestasi, ketika dia penyembahan. Ada banyak orang berpikir bahwa apa? Tanda orang itu dipenuhi oleh Roh Kudus adalah ketika dia bisa berbahasa roh dan lain sebagainya. Saya mau bilang saudara, nggak salah. Roh Kudus bisa bekerja dengan cara itu. Tapi saya mau bilang saudara, Roh Kudus memenuhi seseorang karena Roh Kudus adalah roh kebenaran. Maka yang akan nampak yang paling utama bukanlah ketika dia manifestasi atau dia berbahasa roh, tetapi yang nampak adalah kebenaran yang seutuhnya dalam kehidupannya. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya kebenaran.
Amin. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus yang paling nampak adalah kebenaran. Kenapa? Karena Roh Kudus adalah roh kebenaran. Dan akan sama-sama kita akan bahas hari ini, saudara, kebenaran apa saja yang akan nampak dari seseorang yang akan dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara. Saya percaya sekali lagi melalui firman Tuhan hari ini, semua yang hadir, semua yang menyaksikan, semuanya pasti diberkati Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, judul khotbah hari ini adalah bicara tentang dipenuhi oleh Roh Kudus. Judul dulu, haleluya. Jangan dulu. Nah, ini dia, haleluya. Ini nih, orang multimedia belum makan malam kayaknya, haleluya. Sama-sama bilang sama saya, dipenuhi Roh Kudus. Amin. So, apa kebenaran yang nampak dalam kehidupan setiap kita ketika saudara dan saya dipenuhi oleh Roh Kudus? Yang pertama saya mencatat, akan menghasilkan pikiran yang benar. Sama-sama bilang sama saya, pikiran yang benar. Sama-sama bilang sama saya, pikiran yang benar. Amin. Kita buka Kisah Para Rasul 2 ayat 14. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayatnya yang ke-14. Saudara nanti bisa tandai Kisah Rasul 2 ini, karena kita akan kembali ke sana sepanjang pembahasan kita, saudara. Kisah Para Rasul 2, kita akan baca dulu, saudara. Yang pertama ayat 14. Sama-sama yang sudah di sana boleh bilang haleluya. 3, ya. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan apa? Suara nyaring ia, sekali lagi saudara, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka. Tahan dulu sampai di sana. Saya mencatat di sini, saudara, saat sebelum dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka memikirkan pemikiran yang keliru. Pemikiran mereka masihlah pemikiran yang salah. Kenapa? Karena mereka masih berpikir bahwa keselamatan pribadi mereka masih jauh lebih penting daripada menyatakan kebenaran. Sekali lagi saudara, sebelum dipenuhi oleh Roh Kudus, sebelum Roh Kudus tercurah atas mereka, murid-murid masih berpikir bahwa apa? Oh, keselamatan pribadiku masih jauh lebih penting daripada menyatakan kebenaran, saudara. Makanya kalau saudara ingat, saudara mundur beberapa pasal dalam pembacaan kita, saudara, beberapa kitab, kalau saudara ingat ketika yang namanya Tuhan Yesus ketika ditangkap, saudara, itu murid-murid langsung lari. Murid-murid ada yang sampai pulang kampung. Murid-murid langsung bahkan ada yang menyangkal. Petrus sampai menyangkal Tuhan, saudara. Kenapa? Karena pikiran mereka masih keliru, saudara. Pikiran mereka masih salah. Dalam pikiran mereka, keselamatan masih jauh lebih penting daripada menyatakan kebenaran. Tetapi ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, sama-sama bilang sama saya, dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Mereka bangkit, dan akhirnya apa? Di pikiran mereka akhirnya menjadi benar. Yang ada dalam pikiran mereka adalah menyatakan kebenaran jauh lebih penting daripada keselamatan pribadi. Padahal kita tahu bersama, ini baru hari ke-53 dari sejak dimana Tuhan Yesus ditangkap, saudara. Artinya apa? Suasananya masih panas, tetapi mereka tidak memperdulikan itu. Kenapa? Karena pikiran mereka sudah benar bahwa menyatakan kebenaran jauh lebih penting, jauh lebih berharga. Saya mau bilang, saudara, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus akan mengarahkan pikirannya pada kebenaran. Sama-sama bilang sama saya, pikirannya benar. Amin. Saya mau bilang, saudara, ini penting. Kenapa? Karena pikiran akan sangat menentukan banyak hal dalam kehidupan setiap kita. Ada banyak orang hidupnya hancur gara-gara pikirannya hancur. Ada banyak orang karirnya hancur gara-gara pikirannya hancur. Ada banyak orang pekerjaannya hancur gara-gara pikirannya hancur. Bahkan ada rumah tangga yang hancur berawal dari pikiran yang hancur, saudara. Dan makanya iblis seringkali akan menyerang pertama kali adalah pikiran kita, saudara. Makanya saya mau bilang, saudara, hati-hati. Saya kemarin baru melayani, saudara, ada anak-anak muda yang sangat bikin saya kaget. Masih di usia muda sudah berpikir untuk mengakhiri hidupnya, saudara. Saya mau bilang, saudara, hari-hari saudara, pikiran kita kalau kita nggak jaga dengan baik bisa sangat berbahaya. Pikiran ini warfare, saudara, medan peperangan. Iblis seringkali menyerang pikiran kita untuk menghancurkan kehidupan kita. Kalau iblis mau menghancurkan pekerjaan saudara, iblis akan menghancurkan pikiran saudara dulu. Makanya saudara pernah lihat ya, ada orang pekerjaannya hancur gara-gara pikirannya hancur, saudara. Iya, gara-gara pikirannya hancur, akhirnya pekerjaannya hancur, saudara. Bos nanya apa, jawab apa. Bos kasih surat penting, ini ya surat penting, tolong kamu fotokopi. Dia masukkan ke mesin penghancur kertas. Darah Yesus Tuhan. Iya. Dia kerja di restoran. Bos udah bilang, masukkan 3 sendok makan garam. Dia masukkan 3 sendok garam, dia makan. Nangkap nggak ini? Oh iya.
Soalnya belum makan, dingin-dingin lagi, kelihatan dari gayanya. Nanti saya bukalah di depan sana penyewaan selimut, saudara, kayak di bioskop. Kayaknya nggak nahan AC dingin-dingin begini, saudara. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, ada banyak orang rumah tangganya hancur gara-gara pikirannya hancur, saudara. Ada rumah tangga hancur berawal dari apa? Pikiran yang hancur. Iblis masuk ke pikirannya, akhirnya bilang apa? Hei, kan kamu sudah kaya sekarang, kamu sudah sukses sekarang, hei Pak Broto. Atau ada nama Pak Broto di sini? Nggak ada ya? Kalau Om John mungkin banyak di sini ya, Om John. Saya pakai nama yang jarang-jarang. Soalnya saya pernah pakai nama Lili, darah Yesus. Saya bilang, Cilili. Tiba-tiba di pokok doa ada tulisan Ibu Lili, darah Yesus Tuhan. Jadi ya udahlah, saya pakai nama Broto aja. Hei Broto, kan kamu udah sukses, udah kaya sekarang. Masa kamu masih mau bersama dengan si wanita itu? Kamu udah nggak layak lagi sama istri kamu itu. Sekarang kamu udah sukses, naik Alphard kemana-mana. Harusnya kamu sama Miss Universe. Wah, waduh, pikiran udah hancur. Udah langsung dia lihat istrinya nggak layak. Padahal selama ini istrinya yang menemani dia dari masa masih pakai Supra Getter, saudara. Iya, atau Astrea Legenda. Oh Tuhan Yesus, memang. Bayangin Astrea Legenda itu. Waduh, saya Supra Getter masih ada lumayan. Ada Supra X-nya kerenan dikit, saudara. Motor apa? Suprax. Kalau Astrea Legenda, bodoh. Ada Brahma Kumbara di sana, saudara. Akhirnya apa? Pikirannya hancur. Rumah tangannya bisa hancur, saudara. Makanya sekali lagi saya mau bilang, saudara, hati-hati dengan pikiran. Kalau hari ini kau mulai berpikir hal-hal yang nggak benar, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, pastikan kau minta Roh Kudus memenuhi hati dan pikiranmu. Supaya apa? Pikiranmu menjadi benar. Katakan amin. Makanya saya mencatat di sini, saudara, penting bagi setiap kita untuk selalu meminta Roh Kudus untuk apa? Memenuhi pikiran kita. Kenapa? Karena pikiran itu penting. Pikiran akan sangat menentukan banyak hal dalam kehidupan setiap kita. Pastikan minta Roh Kudus penuhi supaya kemanapun kita berpikir, semuanya pikiran yang berkenan seturut dengan kehendak Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, pikiran itu penting. Minta Roh Kudus memimpin pikiranmu supaya pikiranmu menjadi pikiran yang benar. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, kebenaran apa saja yang dihasilkan ketika Roh Kudus, Roh kebenaran itu memimpin setiap kita. Yang kedua, Roh Kudus akan menghasilkan perkataan yang benar. Sama-sama bilang sama saya, perkataan yang benar. Sama-sama bilang sama saya, perkataan yang benar. Sama-sama bilang, baru muncul. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, perkataan yang benar. Coba kita lihat, saudara, ayat 1-4. Masih dalam Kisah Rasul 2 tadi, saudara. Kisah para Rasul pasal yang kedua ayat 1-4. Sama-sama kita baca. 3, iya. Ketika tiba apa? Sama-sama bilang sama saya, hari Pentakosta. Sama-sama bilang sama saya, hari Roh Kudus tercurah. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti apa? Tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka. Ayat 3 dikatakan apa? Dan tampaklah kepada mereka yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Ayat 4. Maka Roh Kudus lalu apa? Mereka mulai berkata-kata. Sama-sama bilang sama saya, mulai berkata-kata. Sama-sama bilang sama saya, mulai berbicara. Apa yang mereka perkatakan? Kita loncat ayat 11. Ayat 11 dikatakan apa? Ayatnya yang ke-11. Masih dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Ayatnya yang ke-11. Sama-sama. 3, iya. Baik orang Yahudi maupun apa? Kita mendengar mereka berkata-kata dalam apa? Tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Sama-sama bilang sama saya, memperkatakan kebenaran. Amin. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, mulutnya penuh dengan segala perkataan yang baik, penuh dengan segala perkataan yang benar. Kita mundur ayat yang 4, saudara. Ayatnya yang keempat, sama-sama kita baca. Masih dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Ayatnya yang keempat dikatakan apa? 3, ya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu apa? Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk apa? Mengatakannya. Jadi ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, maka apa yang keluar dari mulut mereka seperti, dalam bahasa aslinya katos. Kata seperti bahasa aslinya katos itu, saudara, artinya exactly the same. Jadi sama persis dengan apa yang Roh Kudus sampaikan. Dan saya mau bilang, saudara, yang keluar, yang berasal dari Roh Kudus, Roh kebenaran, pastilah perkataan yang benar. Dan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus akan mengeluarkan perkataan-perkataan yang benar dari mulutnya. Katakan amin.
Saya mau bilang saudara, makanya orang kalau dipenuhi Roh Kudus, perkataannya pasti benar saudara. Jadi makanya hati-hati saudara, jangan tertipu dengan orang-orang yang kadang-kadang saudara sepertinya, saya dipenuhi Roh Kudus. Kenapa? Saya kalau di gereja, tapi mulutnya penuh dengan gosip. Hello, roh mana yang memenuhimu tadi? Ada orang di gereja, waduh, kalau lagi penyembahan, sandal lama sandal baru. Saya mau bilang saudara, bahasa roh itu karunia. Kalau Tuhan kasih, gunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahasa roh akhirnya apa saudara? Membuat kita bebas untuk apa? Menyembah Tuhan saudara. Dan kalau bahasanya Ibu Gembala, bahasa roh itu adalah bahasa yang nggak dimengerti sama iblis saudara. Jadi hanya kita dan Tuhan yang bisa tahu tentang apa penyembahan kita sama Tuhan saudara. Nah, tapi begini saya mau bilang saudara, orang yang benar-benar dipenuhi oleh Roh Kudus bukan cuman ketika dia menyembah perkataannya benar, ketika dalam kehidupannya sehari-hari juga perkataannya benar. Mantap memang. Ini memang jemaat-jemaat, tepuk tangan lu buat Tuhan. Haleluya. Mantap memang, ini jemaat-jemaat terpilih ini memang ini. Ini jemaat-jemaat yang kalau dibuka hatinya ada Tuhan Yesus. Haleluya. Di belakang Tiberias. Haleluya. Sebelah kiri Ibu Darniati. Wah, haleluya. Sebelah sini Gading Nias. Haleluya. Di sini Warakas. Haleluya. Saya mau bilang saudara, iya dong. Orang percuma, mohon maaf ya. Saya nggak percaya kalau orang katanya dia dipenuhi Roh Kudus karena dia nyembahnya Allah. Tapi abis itu baru keluar gereja, mulut yang sama dia pakai gosip. Tahu nggak ya Tuhan Yesus. Saya mau bilang saudara, Roh Kudus apa yang penuhi dia tadi saudara? Ada orang kalau nyembah nakutin iblis aja, ngeri lihat dia saudara. Betul, kalau lagi nyembah, sampai air mata campur ingus campur jadi satu. Tapi kalau fitnah orang, ya Tuhan, fitnah orang pakai air mata lagi. Gue tuh begini tuh karena dia. Padahal orang itu nggak ngapa-ngapain, cuman mau kambing hitamkan orang aja saudara. Ada loh, saya juga kaget ada orang-orang macam begitu saudara. Bisa fitnah orang pakai air mata. Saya mau bilang saudara, buaya aja minder lihat dia saudara. Darah Yesus, buaya bilang gua aja buaya nggak gitu-gitu amat. Oh Tuhan, saya mau bilang saudara, orang yang dipenuhi Roh Kudus perkataannya pasti benar, katakan amin. Dan saya mau bilang saudara, kenapa Roh Kudus menuntun kita pada perkataan yang benar? Karena dalam perkataan kita ada kuasa, katakan amin. Makanya pastikan apa saudara, hati-hati dengan perkataan kita. Pastikan kau jaga perkataanmu benar. Kenapa? Karena di mulut kita ada kuasa. Selalu perkatakan perkataan berkat, katakan amin. Kalau kau mau rumah tanggamu diberkati, perkatakan berkat untuk rumah tanggamu. Kalau kau mau bisnismu diberkati, perkatakan berkat untuk bisnismu. Kalau kau mau kesehatanmu diberkati, perkatakan berkat untuk kesehatanmu. Ada banyak orang Kristen kadang-kadang saudara ngomong sembarangan. Ngalamin masalah, tantangan sedikit langsung bilang, sensor. Saya tidak mau kata-kata tidak berkat keluar dari mulut saya. Nggak usah tepuk tangan, nggak usah. Besok aja, besok kita ketemu lagi di sini. Iya, saya mau bilang saudara, iya kan? Jangan sampai kita orang Kristen kadang-kadang saudara mulut sembarangan saudara. Dikit-dikit, waduh, sensor. No, terima kasih udah melanjutkan. Iya kan? Kadang-kadang ngomong sembarangan. Wah, kalau begini Bapak Pendeta, hancur bisnis saya, hancur. Ya hancur beneran bisnisnya. Oh, kalau gini Bapak Pendeta, suami saya kabur beneran suaminya. Aduh Pak Pendeta kalau gini mah amsyong beneran itu saudara. Saya mau bilang saudara, selalu perkatakan perkataan berkat, amin. Sekalipun mungkin bisnismu hari ini sudah mau hampir bangkrut, ucap berkat untuk bisnismu. Bisnisku akan bangkit, bisnisku akan pulih, bisnisku akan diberkati, amin. Amin. Sekalipun kesehatanmu lagi drop, ucap berkat, aku sehat, aku sembuh, aku pulih. Jangan malah nyanyi, lumpuhkanlah, oh Tuhan. Sekalipun suamimu galak, Bu. Shalom ibu-ibu. Sekalipun suamimu galak, Bu, ucap berkat untuk suamimu. Terima kasih buat satu ibu yang sudah beriman. Banyak ibu-ibu langsung bilang, aduh Pak Pendeta, kalau yang pekerjaan saya aminin Pak Pendeta, kalau yang bisnis saya aminin, yang kesehatan saya amin, kalau soal suami Pak Pendeta, Tuhan, sampai dunia kiamat kayaknya. Nggak boleh Bu, tetap perkatakan Bu,
dalam nama Yesus suamiku yang baik. Kenapa nggak ada yang amin? Sekali lagi, suamiku yang baik, suami yang cinta Tuhan, suami yang suka bagi-bagi rezeki. Rezeki aja kencang aminnya. Oh haleluya. Tapi saya mau bilang saudara, ya karena apa? Di mulut kita ada kuasa saudara. Saya kemarin habis saya khotbah begini saudara, seorang ibu datang sama saya, Pak Pendeta tolong doakan Pak Pendeta rumah tangga saya, Pak Pendeta rumah tangga saya soalnya lagi lagi berat banget, soalnya suami saya tuh Pak Pendeta galaknya bukan main. Tuhan, ibu-ibu langsung curhat sama saya, suaminya galaknya bukan main. Saya langsung bilang, ucapkan berkat. Ada satu kesaksian saudara, seorang ibu, bapaknya ini, suaminya ini saudara, pokoknya katanya udah buaya aja udah kalah, udah biawak level tinggi gitu saudara. Memang roh aligator berkuasa atas hidupnya saudara. Ya pokoknya aneh-aneh, suka sana kemari. Memang persis kelakuannya kayak yang viral kemarin tuh sama yang Korea itu saudara, yang YouTuber Korea, tiba-tiba ada bapak-bapak datang, halo, itu saudara. Iya, ini terjadi di Konoha, bukan lagi saya bilang di Indonesia, bukan yang di Konoha sana. Nah jadi takutnya dia nonton somasi lagi, tidak ada ketenangan. Tapi akhirnya saudara, pokoknya memang nih aligator bener saudara. Nah istrinya udah bingung mau ngapain, curhat sama saya bilang, Bu, doain suami, ambil minyak urapan, urapi setiap dia tidur, urapi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Akhirnya apa dia lakukan saudara? Terus setiap tidur dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apakah langsung berubah? Enggak, proses dalam nama Yesus, terus dalam waktu yang lama. Akhirnya singkat cerita dia bilang begini, Pak, akhirnya satu momen di mana ketika dia lagi berdoa subuh-subuh, dia lagi urapin kepala suaminya, tiba-tiba air mata suaminya keluar saudara. Jadi ternyata selama ini suaminya dengar istrinya berdoa buat dia. Suaminya bangun langsung peluk istrinya dan bilang, Papa minta maaf, Papa janji Papa bertobat. Pemulihan terjadi. Saya mau bilang saudara, mulut kita ada kuasa, amin. Perkataan yang baik, perkataan yang berkat, itu akan menjadi bagian dalam kehidupanmu. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, mulut kita ada kuasa, perkataan yang baik. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir, musik boleh siap-siap, boleh maju ke depan saudara. Apa kebenaran yang dihasilkan ketika Roh Kudus memimpin kehidupan setiap kita? Yang ketiga adalah menghasilkan perbuatan yang benar. Sama-sama bilang sama saya, perbuatan yang benar. Sama-sama bilang sama saya, perbuatan yang benar. Amin. Coba sama-sama kita baca Alkitab kita saudara, yaitu masih dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Kita loncat 37 dan 38. 37 dan 38. Masih dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. Ketika hati mereka sangat terharu, apakah yang harus kami Ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan Roh Kudus. Saya mau bilang saudara, beberapa referensi yang saya pelajari mencatat begini saudara. Sebagian besar orang-orang yang ada di situ adalah orang-orang yang juga turut menyalibkan Tuhan Yesus. Jadi sebagian besar orang-orang yang ada di situ juga ternyata menurut referensi yang saya baca adalah orang-orang yang juga ikut ambil andil dalam menyalibkan Tuhan Yesus. Mereka lakukan kesalahan, tapi ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan mereka, hati mereka, akhirnya apa saudara? Roh Kudus mengarahkan mereka pada perbuatan yang benar. Mereka membawa diri mereka dan bertanya, apa yang harus kami perbuat? Dan akhirnya apa? Petrus berkata kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Sama-sama bilang sama saya, menuntun pada pertobatan. Amin. Orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, pikirannya, perkataannya, dan perbuatannya akan menuju pada kebenaran. Sama-sama sekali lagi bilang sama saya, perbuatannya benar. Amin. Jadi jangan anggap remeh soal perbuatan. Kadang-kadang ada orang suka gini, nggak apa-apa Pak Pendeta, saya memang kelakuan saya begini, tapi hati saya baik. Saya memang kadang-kadang Pak Pendeta gitu Pak Pendeta, kalau orang macam-macam saya tonjok langsung dia Pak Pendeta, tapi hati saya baik. Nggak sesuai. Saya mau bilang saudara, perbuatan itu penting saudara.
Apa sih yang paling penting dalam kekristenan? Sama-sama bilang sama saya, iman. Tapi iman tanpa perbuatan, yes. Jadi saya mau bilang, saudara, hati-hati, jangan anggap remeh perbuatan. Perbuatan akan sangat menentukan kehidupan kita, saudara. Makanya ayat terakhir kita, Matius 7, 21-23. Mungkin saudara, banyak orang Kristen takut baca ayat ini, saudara. Coba kita baca ayat 21-23, dikatakan apa? Bukan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ayat 22 dikatakan apa? Pada hari terakhir banyak orang akan apa? Berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan apa? Tahan di sini dulu ayatnya. Pertanyaan saya, kira-kira orang Kristen nggak ini? Hai? Ya. Kira-kira orang yang dengar firman nggak ini? Oh. Bisa jemaat nggak ini? Bisa pelayan gereja nggak ini? Bisa singer nggak ini? Bisa pemusik nggak ini? Sampai situ aja. Iya bisa pendeta, bisa. Ya bisa. Ya, puas. Padahal saya udah tahan-tahan. Sangat bisa. Tapi ternyata saya mau bilang, saudara, semuanya nggak cukup. Selanjutnya 23 dikatakan apa? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Perhatikan, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat. Kata kuncinya di mana? Pembuat kejahatannya. Kita boleh lakukan mujizat, kita boleh jadi orang yang menyuarakan kebenaran dengan luar biasa, tapi ternyata kalau masih ada perbuatan jahat dalam hidup kita, tiba waktu pengangkatan Tuhan akan bilang, sorry, aku tidak mengenal. Jadi perbuatan itu penting, saudara. Makanya ayo berjuang. Saya tahu kita semua berjuang dengan itu, saudara. Setiap hari itu kita berjuang dengan itu. Atau kalau bahasa Ibu Gembala, pertobatan itu tiap hari, saudara. Cuman kadang-kadang ada yang suka bilang ini, Pak Pendeta, saya mau Pak Pendeta, tapi masalahnya saya kadang-kadang suka masih jatuh lagi Pak Pendeta. Saya lakukan lagi. Saya harus ngapain? Terus minta Roh Kudus penuhi kita, saudara. Salahnya orang Kristen, ketika dia berdosa, dia malah nggak berdoa. Ketika dia berdosa, dia malah nggak nyembah Tuhan. Dengan segala macam alasan, saya nggak layak, saya nggak pantas, rasa bersalah. Justru semakin kita berdosa, semakin kita butuh nyembah Tuhan. Semakin kita kotor, semakin kita butuh Roh Kudus penuhi kita, saudara. Supaya Roh Kudus mengarahkan perbuatan kita. Jadi saya mau bilang, saudara, yuk jangan jauh dari Tuhan. Semakin kau sadar dirimu berdosa, datang sama Tuhan. Sekotor apapun dirimu, datang sama Tuhan. Angkat tanganmu yang kotor itu, biar Tuhan memulihkan, membersihkan engkau. Karena saya mau bilang, saudara, kita butuh Roh Kudus. Kalau terus kita lakukan itu, Roh Kudus memenuhi kita. Kita semakin dibersihkan, membawa pikiran, perkataan, perbuatan kita pada kebenaran. Kapanpun waktu Tuhan, kita akan pesta dalam kerajaan sorga. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, Roh Kudus mau menuntun setiap kita pada perbuatan yang benar. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati, boleh lambaikan tanganmu. Tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Saat ku sembah, mari pribadi lepas pribadi, mari berdoa di hadapan Tuhan malam hari ini. Mari minta Roh Kudus memenuhi hidupmu. Minta Roh Kudus penuhi hati dan pikiranmu. Minta Roh Kudus penuhi sepenuhnya. Yesus, penuhi kami Tuhan. Penuhi setiap kami dengan Roh-Mu Bapa. Dimanapun kami berdiri hari ini, dimanapun kami berada saat ini, penuhi kami Tuhan. Penuhi, haleluya. Kami butuh Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami butuh pimpinan-Mu, arahan-Mu Tuhan. Berdaulatlah atas hidup kami Tuhan. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini Tuhan. Lawatan-Mu terjadi Tuhan. Dalam nama Yesus.
Sambil angkat tangan, pandang Tuhan. Mari terus naikkan sembah syukurmu di hadapan Tuhan. Percaya dengan iman setiap kita menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, artinya kita tinggal dalam Tuhan, Tuhan tinggal dalam kita. Janji firman Tuhan, doa kita ada kuasa, minta apa saja pasti diberikan kepadamu. Mari doa di hadapan Tuhan. Bapa, hamba menyerahkan setiap doa jemaatmu. Doa mereka ada kuasa didengar, dimeteraikan dalam kerajaan sorga. Kami telah berdoa setiap urapan, kami telah berdoa setiap pokok doa. Saat ini kembali kami menyerahkan setiap jemaatmu. Apapun masalah, tantangan, sakit, penyakit, persoalan kehidupan, kami percaya pemulihan Tuhan pasti dinyatakan. Tidak akan pernah terlambat, tapi pasti datang tepat pada waktunya dalam hidup kami. Ucap berkat anak cucu kami pintar, cerdas, generasi juara, punya masa depan yang luar biasa. Tempat ini juga Tuhan berkati, banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ucap berkat koordinator tempat ini diberkati, rekan-rekan yang melayani apapun bagiannya semuanya juga diberkati Tuhan. Gereja kami terutama yang sangat kami sayangi, gembala sidang kami, pendeta Dariti Pariaja, anak cucu menantu, ekstra kuasa, ekstra mujizat terus dipakai Tuhan, luar biasa. Sayangi gembala sidang kami Tuhan, kami percayakan panjang umur, sehat sempurna, melayani Tuhan sampai kedatangan Tuhan kali kedua. Bahkan yang kami kasihi para pemimpin kami, Kargo Karisto, dalam berkat pelindungan Tuhan yang sempurna, hikmat Tuhan penuh untuk memimpin, membimbing setiap kami. Bahkan ucap berkat bangsa dan negara Indonesia diberkati, dipulihkan Tuhan, tolak segala yang jahat dalam nama Yesus. Indonesia dimenangkan untuk pemulihan nama Tuhan. Bahkan kami doa sebentar kami pulang, Tuhan jaga sertai besok dan seterusnya, usaha, pekerjaan, bisnis, toko dagangan, studi kami Tuhan berkati berhasil. Ucap berkat besok hari, setiap yaitu Tuhan cabang ibadah, setiap yaitu Tuhan jemaat, semuanya bisa hadir, bisa beribadah dengan damai sejahtera. Terima berkat, terima pemulihan. Setiap yang melayani Tuhan mampukan, berikan kekuatan, kesehatan. Kami percaya ekstra kuasa, ekstra mujizat terus menyertai gereja ini, dan kami percaya besok cuaca juga cerah dalam nama Tuhan Yesus. Dan akhirnya sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami mau terima berkat dari sorga. Mari sama-sama rekan hatimu sama Tuhan, sambil angkat kedua tanganmu dengan imanmu, pandang wajah Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati anak cucumu. Sepanjang tahun dan seterusnya adalah tahun berkat, tahun pemulihan, tahun mujizat. Dan kiranya kasih anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati dengan sukacita sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Ku kagum padamu, Allah menciptaku